Let's mommy lead. Assalamualaikum. This is what it looks like. The first time I actually came here, I went upstairs to do. There's something in my body, so I'm not used to it. Dan ya udah aku nangis, terus aku stres kayak ya Allah kenapa sih harus begini, kenapa harus pakai ini gitu, pakai UN. Jadi aku makin stres aja, tapi ya lama-lama karena kalau misalkan kamu bisa lawan ketakutan kamu, rasa nggak pede kamu, hasilnya itu bisa luar biasa kayak Kayla. Ya, ingat 22 jam saya tiap hari. Ya. Sampai 22 jam ya. Jadi harus memang harus nangis dulu ya. niat juga Ya. 22. Hi guys, Assalamualaikum. My name is Kayla and I am a scoliosis fighter. And today, I will tell you everything about scoliosis. So maybe from the very first video, you guys realize that I'm a scoliosis fighter, right? Maybe no? Oke, sebelum aku kasih tahu kalian scoliosis itu apa, aku jelasin dulu a little bit about my background. Jadi aku itu sadar kalau ada tanda-tanda kena scoliosis itu pada Desember 2018 saat nenek aku atau Yangti lagi nginep di rumah aku. Dan dia sadar kalau pundak sebelah kanan aku itu lebih tinggi nih. Dan akhirnya setelah ditunda 2 bulan, pada Maret 2019, aku akhirnya ke dokter and realize that I have scoliosis. Kenapa ditunda 2 bulan, you ask? Pertama, saat itu ayah aku lagi sibuk banget dan he doesn't want to miss any moment with me. Jadi kalau misalnya aku harus ke rumah sakit atau ke apapun, basically every moment, ayah aku harus ikut. Kedua, aku saat itu bisa dibilang sampai sekarang aku ini kurus banget. Jadi my mom thinks kalau ini gara-gara faktor aku kurus aja, makanya habis itu aku nonjol. Tapi ternyata setelah dicek oleh dokter, I have scoliosis. Jadi tulang aku bisa dibilang begini. Ya, bisa dibilang. Okay, after a little bit of my background, let's actually know what is scoliosis. Jadi, scoliosis adalah kelainan tulang belakang membengkok atau memutar. Kayak gini. Ini kelihatannya kayak memutar, kayak membengkok doang gini ya. Jadi, tulangnya ini bengkok gini kan kelihatannya kayak di foto itu, tapi juga memutar. So my hand's a bit weird, but basically it looks like this. So I know you guys have a million questions probably. Oh, ini scoliosis kok kayak gini? Apa penyebabnya? Segala macam A, B, C, D, F, G. Kita mulai dari penyebabnya. Penyebabnya ternyata kita nggak tahu guys. Oh, bukan nggak tahu sih. 80% tidak diketahui karena emang doctors have dokter seluruh dunia have done a ton of research dan memang sampai sekarang belum diketahui dan 20% gara-gara faktor genetik. Tapi selain itu kita aslinya belum tahu apa sih penyebab scoliosis itu apa. Okay? Dan the one thing that actually scares me out itu 80% itu kenanya wanita. Yes, I know, crazy right? Tapi ternyata setelah a ton of research as well dari seluruh pasien scoliosis di seluruh dunia, 80% itu adalah wanita. So it's quite shocking. Don't ask me why because I don't create humans. Apparently it is. Jadi now you know kalau 80% itu wanita. Bagi yang perempuan, apalagi yang perempuan, kalian harus cek kalau kalian kena scoliosis atau enggak. Kenapa sih? Emang kenapa kalau kita ignore? Kan cuma hal kecil doang. If that's what you think, ignoring the fact you have scoliosis itu resikonya besar. Pertama, ini bagian perempuan ya, faktor kosmetika. Kita pas sudah begini pasti juga nggak enakan. Kita itu tiba-tiba bengkok gini atau bengkok gini gitu. Ini kan pasti nggak enakan. Yang kedua, organ-organ kita juga jadi sempit gitu tempat ruangnya, jadi desak. Dan apalagi yang paling bahaya itu buat paru-paru kita, jadi bisa sesak nafas. Dan selain sesak nafas, kita juga bisa lumpuh dan juga bisa menyebabkan kematian.
That's why yang perempuan, please listen. Kalian itu yang paling bagus itu cek waktu sejak dini. Apalagi 11-12 tahun ya, soalnya bisa dibilang itu kita waktu kayak pertama kali haid, when we hit puberty, yaitu awal-awal kita pertumbuhan, masa pertumbuhan. Dan kalau misalnya kita udah mulai berobat saat masa pertumbuhan, kita selama tumbuh itu tulang kita jadi semakin lurus dan pas gede kita udah perfect deh, udah nggak apa-apa lagi tulang kita lah, udah nggak bengkok gini lah bisa dibilang. Dan kalau misalnya berobat sejak 20 tahun gitu, emang kenapa? Pertama, bisa dibilang 20 tahun itu kita udah selesai lah masa pertumbuhan, jadi pasti agak kaku. Dan emang ada banyak kasus yang 20-30 tahun lebih yang baru diobati, itu it takes a little bit, not a little bit, it takes longer, lebih panjang dari saat kita berobat sejak dini. Dan trust me, kita pasti nggak mau. That's why, memang it's the best way as possible itu sejak dini 11-12 tahun. So, kalian udah tahu kalau kita harus cek sejak dini. Dan kalian juga udah tahu kalau kita ignore kita punya skoliosis, itu resikonya besar. The final question is, gimana cara ceknya? I think it's actually a really simple way. Yang Muslim, kalian familiar sama ini. Posisi ruku. Jadi kalian itu cuma ruku doang atau bengkok doang. It's actually really simple. Dan lihat dari bawah, lihat kalau misalnya ada pundak nggak yang lebih tinggi, mau itu kanan atau kiri, mereka seimbang nggak? Kalau misalnya pundak kalian berdua seimbang, you're good, you don't have scoliosis, you're fine. Tapi kalau misalnya pundak kalian dia seimbang, go see a doctor, go check karena siapa tahu. So actually dari simple posisi ruku itu doang, kita udah bisa cek kita itu ada scoliosis atau enggak. Okay, just in case if you don't know what ruku itu begini. Tuh, harus seimbang kan? Kalau misalnya kalian cek salah satu pundak ini nggak seimbang, go see doctor. Okay? Kalau setelah tahu skoliosis, pasti kalian pada langsung ke klinik kan cari dokter. Now you ask me, kamu ke klinik mana Kay? Aku ke klinik tulang belakang. Cut. Mari kita ke klinik tulang belakang, spine clinic atau klinik tulang belakang. This is where I go to. Dan aku suggest you do the same. Kenapa? Pertama, the person, Dr. Budi, is the first doctor that tell me kalau cara mengobati skoliosis aku without operation, which is alhamdulillah for me, karena saat kita ke rumah sakit, kita langsung dikasih tahu kalau Kayla itu harus dioperasi bu. What? Kita langsung semuanya gitu. Jadi alhamdulillah there is another way dan dikasih tahu oleh Dr. Budi. That is the first reason. Kedua, selain Dr. Budi itu adalah dokter spesialis untuk tulang belakang, Dr. Budi juga adalah license untuk GBW brace, gensingan brace. W-nya itu is just the name of the founder, Dr. Weiss. Dan selain itu juga, aku kan sempat ke klinik-klinik lain ya sebelum aku ke spine clinic ini. Mereka juga saranin gara-gara type aku harus pakai GBW brace. Mereka juga saranin ke Dr. Budi, bahkan mereka mau belajar ke Dr. Budi. So of course we directly go here. Dan ketiga, para terapisnya itu juga friendly banget, especially for me who was very new for scoliosis saat itu. Dan yang keempat itu karena ya kebetulan kliniknya dekat rumahku, so it's wonderful. Dekat rumahku. Karena kita udah tahu 4 reason kenapa aku suggest ke klinik ini. Karena ini juga lagi June, which is Scoliosis Awareness Month, bulan Juni. Tolong ya kirim ini ke keluarga kalian dan teman-teman kalian. Karena this is a very important info, okay? So everybody
will get cured and everybody will know and everybody will help others who maybe have scoliosis but they just don't realize it. Jadi kalaupun there's something wrong, langsung aja ya ke klinik ini. Dan kalian pasti ditanyain sama registernya, kalian tahu spine klinik ini dari mana sih? Bilang aja kode yang di sini. Yes, bilang aja atau kalian bisa copy paste dari deskripsi bawah, aku juga tulis. Dari kode tersebut, kalian bisa dapat beberapa benefit dari dokter. Kalian konsul aja, kalian untuk asal cek doang. Kalau kalian punya scoliosis atau nggak ke dokter, kalian bisa dapat buku. So just tell this code to the register and you will probably get that book. Okay? So tolong bagikan juga ke keluarga atau ke teman-teman kalian untuk because this is a very important info. Dan I guess that's it untuk details untuk scoliosis segala macam aku bakal kasih tahu in another video, okay? Okay, that's it guys. I hope you enjoyed the video dan mohon maaf kalau misalnya ada banyak banget salah atau banyak banget mistakes di video ini. Okay, bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.